Shalom, selamat malam. Sabda Bina Diri hari ke-672, Kamis malam 23 April 2020. Bacaannya terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Saya memberi judul renungan ini Pelayanan Sederhana nan Tulus. Nas kita adalah ayat ke-39. Saya bacakan buat saudara-saudara. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Bacaan kita hari ini mendapati satu lagi mukjizat yang dikerjakan Petrus, yaitu menghidupkan Tabita atau Dorcas setelah mati selama beberapa waktu. Dorcas adalah seorang murid yang sudah memeluk iman kepada Kristus dan dibaptis. Dan bukan hanya demikian, ia juga melebihi banyak orang dalam hal berbuat baik. Dorcas menunjukkan imannya dengan perbuatan-perbuatannya. Kepalanya senantiasa memikirkan dan merancang perbuatan-perbuatan baik apa yang harus dia lakukan. Ia merancang hal-hal yang luhur. Alkitab tidak terlalu banyak memberi keterangan mengenai Dorcas. Tapi pada ayat 38, ayat 36 tepatnya, ia hanya disebut sebagai seorang murid perempuan dari Yope yang memiliki nama lain Tabita. Namun pada ayat 38, Alkitab mencatat bahwa ia adalah wanita yang paling banyak berbuat baik dan memberi sedekah, khususnya menjahit pakaian bagi para janda. Cerita Dorcas membuka wawasan kita tentang arti sebuah pelayanan. Saudara-saudara terkasih, jenis pelayanan apa yang paling berharga bagi Tuhan? Kebanyakan kita akan langsung berpikir tentang pelayanan gerejawi. Misalnya menjadi pendeta, menjadi penatua, atau diaken. Menjadi pemandu lagu, menyanyi dalam paduan suara, atau menjadi organis. Penginjilan pribadi, perjalanan misi, perkunjungan, dan sebagainya. Padahal sesungguhnya, pelayanan yang dilakukan bagi Tuhan bisa lebih banyak bentuk dan luas cakupannya. Jika dibandingkan dengan Petrus dan Paulus, nama Dorcas memang kurang populer. Pekerjaan yang dilakukannya pun tidak sehebat murid Yesus yang lain. Namun apa yang dilakukan Dorcas berharga bagi Allah. Ya, inilah pelayanan yang berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak menilai pelayanan dari seberapa banyak pelayanan yang dilakukan, tapi dari sikap hati sang pelayan. Melayani Tuhan, sekecil apapun, bila diiringi motivasi untuk memuliakan Tuhan, dan dilakukan dengan tulus hati, maka pelayanan itu berharga baginya. Sebaliknya, meski pelayanan kita tampak tampak luar biasa, tapi tidak dilakukan dengan tulus atau didasari motivasi memuliakan diri sendiri, maka hasilnya tidak akan berharga di matanya. Sudahkah pelayanan kita didasari motivasi yang murni dan dikerjakan dengan tulus? Dari pelayanan sederhana menjahitkan pakaian para janda, lahir hidup dan kehidupan baru. Pelayanan sederhana yang dikerjakan dengan tulus niscaya menjadi berkat yang luar biasa. Amin.